Kemudian yang berikutnya, SLTA kenapa tidak bisa melamar? Ini harapan kami bisa melamar, Bu. Nah, ini nanti juga kalau tadi kami diminta-minta afirmasi di kesempatan ini mumpung ada Kementerian PAN, justru ini yang kami mintakan afirmasi di forum baik ini. Ya, kita paham Pak, bahwa itu bukan ranahnya BKKBN. Tapi Bapak kan sudah bicara nih hari ini. Nah, Menpan RB, Kementerian Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, tolong dicatat. Catat Bu sekarang Bu. Dicatat, kemudian disampaikan kepada menterinya masing-masing. Ini kasihan loh, yang SLTA tuh banyak. Jangan bikin aturan yang kemudian merugikan orang lain gitu. Kemudian yang berikutnya, SLTA kenapa tidak bisa melamar? Ini harapan kami bisa melamar, Bu. Nah, ini nanti juga kalau tadi kami diminta-minta afirmasi di kesempatan ini mumpung ada Kementerian PAN, justru ini yang kami mintakan afirmasi di forum baik ini, karena syaratnya adalah minimal di 3. Dan yang menentukan syarat bukan kami, Bu. Jadi tentu regulasi itu yang membuat adalah dari Kementerian Pembina. Jadi oleh karena itu kami petugas lapangan yang SLTA otomatis tidak bisa tertampung. Kalau harapannya waktu kami sempat ketemu Pak Deputi, sebetulnya ada namanya exit strategi. Exit strategi itu menghabiskan orang yang sudah telanjur bekerja di lapangan, itu dihabiskan dulu. Setelah itu habis, baru kebijakan ideal itu diterapkan, yang berbasis kompetensi base gitu. Artinya kompetensi itu ya pendidikan, ya skill, ya attitude, itu silahkan gitu. Tetapi sebagai penghargaan mau kita sebetulnya itu dihabiskan, sehingga SLTA itu ya harapannya mohon bisa diakomodir. Tetapi sekali lagi karena itu bukan menjadi ranah kami, saya hanya ingin menjelaskan kenapa SLTA itu tidak bisa masuk, karena memang syaratnya adalah D3. Melalui pimpinan. Silakan Bu. Ya, kita paham Pak, bahwa itu bukan ranahnya BKKBN. Tapi Bapak kan sudah bicara nih hari ini. Nah, Menpan RB, Kementerian Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, tolong dicatat. Catat Bu sekarang Bu. Dicatat, kemudian disampaikan kepada menterinya masing-masing. Ini kasihan loh, yang SLTA tuh banyak. Jangan bikin aturan yang kemudian merugikan orang lain gitu loh. Duduk dulu satu meja, makanya tadi saya bilang dari tadi, yang sudah kerja puluhan tahun dia tamat SLTA kan jadi nggak bisa. Padahal dia udah mengabdi puluhan tahun. Nah, yang begini-begini harus jadi perhatian. Tadi Pak Sestama udah menyampaikan. Kita nggak nyalain Pak, tidak mempersalahkan BKKBN dalam hal ini, kita tahu. Nah, tapi Pak, ini kan yang dirugikan teman-teman, ya, yang sudah mengabdi puluhan tahun, tamat SLTA, nggak bisa ikut. Kenapa? Karena regulasinya dibikin tidak bicara dulu dengan BKKBN. Masing-masing bikin regulasi sendiri-sendiri. Coba deh komunikasi dengan BKKBN sebelumnya. Pasti BKKBN akan memberikan informasi seperti ini. Sehingga kemudian apa yang disampaikan BKKBN ini tidak diabaikan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Menpan RB. Sehingga regulasinya tidak merugikan gitu loh. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan Bu Irma, jadi memang di lapangan itu luar biasa sekali dinamikanya, dan mereka itu sebenarnya kan kalau mau ini apalagi yang sudah tua dan sebagainya, mau ngurus aplikasi juga kesulitan dan sebagainya, bukan lagi hanya lulusan SMA tapi yang tua dan ngurus aplikasi. Betul, terima kasih. Silakan Pak. Baik, masih satu lagi dari Bu Neti. Pada kesempatan ini kami tadi diberi ruang Bu Neti untuk menyampaikan afirmasi. Sebetulnya ada 4 penting yang bisa menjadi untuk bisa dilakukan sebagai sebuah harapan. Yang pertama, untuk bisa segera mempercepat Permenpan jabatan fungsional PLKB yang saat sekarang sebetulnya sedang kami godok bersama dengan mitra kami di Kementerian PAN. Kalau itu segera bisa selesai, ini segera bisa menjadi pedoman yang pertama itu. Yang kedua, dari situ kemudian bisa disetujui jumlah analisis beban kerja atau ABK tadi yang saya sebut.
Karena ABK ini kan sebetulnya ada ABK harapan dari kita, yang itu belum hasil akhir karena tentu melalui proses namanya verifikasi atau validasi. Nah, ABK itu kalau kemudian bisa ditetapkan, karena sudah sebetulnya juga formulanya sudah mendapatkan bimbingan, ini kemudian sebetulnya juga bisa menjadi dasar penghitungan untuk pemenuhan kekurangan tenaga yang ada. Nah, tadi kami menyebutkan kalau berdasarkan ABK, kemudian kebutuhannya memang menjadi 37.994. Yang ketiga, harapannya kemudian mengalokasikan formasi P3K PLKB pasca penetapan ABK. Jadi setelah ABK-nya ditetapkan, kemudian kami diberi ruang formasi tambahan. Berarti ini sebetulnya kalau harapan kami seperti itu. Dan yang terakhir, tadi yang juga menjadi catatan yang disampaikan, sebagai sebuah exit strategi mungkin untuk rekan-rekan kami di SLTA, itu jumlahnya masih sebanyak 6.551 yang SLTA yang tidak bisa mendaftar. Dan kami punya by name by address-nya itu yang mungkin kalau itu bisa masuk dalam strategi transisional, ini mungkin akan lebih baik. Jadi saya kira itu pimpinan beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tafib. Selanjutnya Pimpinan sedikit. ya Bu Neti. Tapi kalau menurut saya ini patut menjadi catatan ya bagi Kemenpan RB dan juga Kemendagri. Kenapa? Karena kalau kita bicara PKB PLKB kan memang selama ini terus mengalami penurunan karena berakhirnya masa jabatan, tapi ada moratorium gitu ya Pak Sestama ya. Makanya kenapa kemudian entah namanya kader pemberdaya masyarakat di sebagian tempat atau di Jawa Barat sendiri dulu kami membuat tenaga penggerak desa, di sini ada saksi sejarahnya juga Pak Teguh. Menurut saya ini jangan sampai nanti berlaku peribahasa habis manis sepah dibuang. Selama ini pemerintah dibantu, dimudahkan, diringankan untuk mencapai kinerja dengan kehadiran mereka. Tiba-tiba mereka tergusur oleh regulasi sepihak yang tidak mempertimbangkan jasa mereka selama ini membantu pemerintah. Itu. Ini ya ibu-ibu Kemenpan RB dari Kemendagri mohon dijadikan pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Neti. Selanjutnya Bu Ade. Terima kasih Ibu Pimpinan. Ada beberapa hal Ibu Pimpinan memang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya kami juga sudah cukup banyak dibantu oleh Menpan RB dan Mendagri, tapi memang seperti tadi disampaikan untuk tenaga kesehatan ini baru pertama kali, berbeda dengan guru yang sudah beberapa tahap. Jadi memang terkaget-kaget Bu, betul, sampai server kami pun sempat down karena